Inilah detik-detik tim gabungan Polresta Bengkulu meringkus pelaku curanmor spesialis di rumah kos-kosan. Saat berada di rumah kontrakannya di Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. Pelaku RJ, 20 tahun ini ternyata baru saja mendaftar sebagai calon anggota Polri dan telah lulus tahapan tes kesehatan. RJ beraksi bersama komplotannya, 3 orang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Komplotan lintas kabupaten ini beraksi di 20 tempat kejadian perkara yang berbeda di Kota Bengkulu. Sasaran mereka adalah sepeda motor yang terparkir di area kos-kosan mahasiswa. Selain casis polisi, satu anggota komplotan ini juga seorang mahasiswa. Ini kita kembangkan, itu ada satu orang yang kebetulan mereka ini ikut daftar menjadi anggota atau calon anggota Polri. Karena hasil pengembangan, bukti-buktinya ada, kemudian kita ambil. Dari hasil pemeriksaan, sepeda motor hasil curian dijual dengan harga Rp3 juta per unit. Dari 20 tempat kejadian perkara, 13 diantaranya telah diketahui. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan, terancam dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Endro Dwiriawan, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Kita lihat laporan yang pertama, pemirsa. Ini dari @Rizal210. Lapor Pak Polisi, di perumahan Centraland Boulevard Parung Panjang Bogor sering terjadi tawuran dengan senjata tajam dan petasan saat dini hari. Mohon ditindak Pak, karena sudah kerap kali terjadi dan membuat warga tidak nyaman. Dan kini kita lihat laporan yang kedua, pemirsa. Ini dari @Anriapdi008. Pak Polisi di Warakas, Tanjung Priuk, rawan kejahatan perampasan barang saat pengguna jalan melintas oleh sejumlah oknum pemuda. Mohon patrolinya, Pak. Dan kini kita lihat laporan yang ketiga, pemirsa. Ini dari @Heruanto477. Lapor Pak Polisi, di Komplek Area Bogor, rawan aksi pembobolan rumah kosong. Mohon patrolinya, Pak, agar hal serupa tidak terjadi kembali. Dan itu dia tadi, pemirsa, laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kini kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pergoki pencuri beraksi, seorang pegawai bank menjadi korban penganiayaan. Korban alami luka di kepala dan langsung dibawa ke rumah sakit. Nasib naas harus dialami Diana, seorang pegawai bank di Kabupaten Lampung Timur. Wanita berusia 25 tahun ini menjadi korban penganiayaan karena memergoki seorang pencuri di gerai ATM yang terletak di Pasar Sukadana. Curiga dengan bau asap rokok di gerai ATM, korban memeriksanya dan menemukan pelaku bersembunyi di belakang kios. Alhasil pelaku menyekap dan meminta sejumlah uang. Korban yang melawan langsung dianiaya pelaku dengan martil yang ia bawa. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit karena alami luka sobek di bagian kepala. Pelaku sebelumnya masuk melalui atap asbes yang ada di Briling sekitar pukul 07.30. Korban membuka Briling, kemudian sempat melayani 1-2 orang. Kemudian korban curiga karena ada bau rokok, kemudian ke belakang. Pada saat ke belakang sudah menemui pelaku dan langsung menyekap korban dan meminta uang. Kemudian pelaku melakukan perlawanan. Selanjutnya pelaku memberikan penganiayaan, melakukan penganiayaan dengan memukul korban sebanyak 4 kali.
Polisi sudah mengetahui identitas pelaku yang merupakan warga Kabupaten Lampung Timur. Alat bukti berupa martil dan keterangan dari sejumlah saksi sudah dikumpulkan polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Batam bersama petugas Bea dan Cukai Batam berhasil menggagalkan penyelundupan sabu asal Malaysia di perairan Lagoy Bintan, Kepulauan Riau. Petugas menyita sabu sebanyak 93,3 kg. Penggagalan aksi penyelundupan sabu ini diwarnai tembakan peringatan ke udara oleh petugas. Dengan sigap polisi mengamankan 3 pelaku. Dari penggeledahan ditemukan 93 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 93,3 kg. Dari keterangan polisi, ketiga pelaku mengambil barang haram tersebut dari perairan perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan akan dibawa ke Jakarta. Ditangkap itu rencananya dari perairan Kepulauan Riau ini langsung dibawa ke Jakarta kurang lebih 3 hari. Jadi diperkirakan nyampe Jakarta itu pada saat Hari Raya Idul Fitri. Saya yakin mereka juga sudah memprofiling, men-scanning mungkin gitu, karena jajaran kepolisian, Bea Cukai, ada kegiatan-kegiatan operasi khusus. Kita ada operasi ketupat sibuk dengan pelayanan masyarakat yang mudik. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana penjara 20 tahun, seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah kamar apartemen yang dijadikan laboratorium home industri liquid narkoba di kawasan Latu Menteng, Jakarta Barat. Ratusan liquid narkoba ini dipasarkan melalui online dengan sasaran ke wilayah Jakarta dan juga Batam. Polisi menggerebek tempat industri liquid vape narkoba di sebuah apartemen di kawasan Latu Menteng, Jakarta Barat. Rumah produksi ini dijalankan oleh seorang wanita berinisial SR berdasarkan perintah dari pria berinisial C yang masih buron. SR mengaku meracik cairan kimia mengandung narkoba yang didatangkan dari Cina dan kemudian dikemas dalam tangki cairan atau cartridge. Untuk satu cartridge mengandung narkotika golongan 1 jenis 5-fluoro-ADB dijual seharga 3,5 juta rupiah. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi menyita barang bukti ratusan tangki liquid narkoba siap edar yang akan dipasarkan melalui penjualan online dengan sasaran Jakarta dan Batam, serta puluhan botol berisi bahan kimia dan peralatan pembuatan liquid. Tersangkanya tadi 1 SG berperan sebagai peracik dan kemudian 2 inisial W berperan sebagai pengedar atau penyalur dari cartridge rokok elektrik yang mengandung narkotika tersebut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur melakukan prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. 39 orang saksi telah diperiksa, namun polisi belum menemukan adanya bukti pengeroyokan. Polres Metro Jakarta Timur menggelar prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Kenza Erza Walewangko. Dalam prarekonstruksi, sekitar 70 adegan yang berkaitan dengan kasus tersebut diperagakan oleh sejumlah saksi. Meski demikian, ada sejumlah saksi yang tidak hadir dan harus digantikan karena terlambat. Sebelumnya, untuk mengungkap kasus ini, 39 saksi telah diperiksa. Namun Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan bukti pengeroyokan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi itu dilakukan di tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Di mana tahap untuk polisi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dari seluruh saksi, 24 diantaranya merupakan mahasiswa yang diduga mengetahui kematian Kenza. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pihak keluarga.
Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi jasad Kenza untuk mengetahui penyebab kematian mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Aparat kepolisian membubarkan ratusan pengais koin atau uang receh di Jembatan Sewo, Subang, Jawa Barat. Selain berbahaya, para pengais koin tersebut juga menghambat arus mudik di jalur Pantura Subang. Aparat kepolisian Polsek Pusaka Negara dan Polres Subang membubarkan ratusan pengais koin yang beraksi di Jembatan Sewo, perbatasan Subang Indramayu. Tugas pun menyita sapu lidi yang digunakan pemulung koin untuk mengawis uang receh dari para pengendara. Aktivitas pemulung koin dibubarkan karena selain membahayakan diri mereka sendiri, juga menyebabkan kemacetan di jalur Pantura Subang. Polisi pun mengimbau para pemudik untuk tidak melempar koin atau uang receh di sekitar Jembatan Sewo. Supaya malam ini kami tetap patroli untuk antisipasi hambatan yang menjadi hambatan titik krusial para pemudik, yaitu para penyapu koin. Kami bubarkan dan kami amankan alat-alat yang digunakannya. Untuk arus lalu lintas sekarang bagaimana, Dah? Untuk arus lalu lintas sekarang, alhamdulillah masih normal lancar. Lonjak-lonjakan belum tampak, hanya didominasi oleh sepeda motor. Pihak Polsek Pusaka Negara juga menurunkan petugas untuk berjaga di lokasi tersebut. Pembubaran para pengais koin ini bukan pertama kalinya, namun mereka tetap nekat datang jika tidak ada petugas yang berjaga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Viral aksi seorang pria yang mengaku anggota ormas meminta THR dengan cara memaksa dan mengancam pemilik pangkas rambut dan fotokopi di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Today bersama dengan rekan kami Arlis Tahadi dan Togi Sinaga langsung dari studio iNews. Saya Reza Siregar pamit, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Kita minta apa? THR? Ya. THR apa? Dari DPR buat ke tempat lebaran. Ke tempat lebaran. Terus? Gimana Pak? Ya, inisiatif gimana? Inilah aksi seorang pria yang mengaku anggota salah satu ormas yang meminta uang tunjangan hari raya kepada pemilik pangkas rambut di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Maksudnya gimana ya gimana? Mau divideoin gitu. Dalam kondisi mabuk dan memaksa, pria tersebut meminta uang ke sejumlah kios dengan berdalih untuk membeli ketupat lebaran. Tujuannya apa? Mau minta inisiatif buat ketupat lebaran. Korban yang merupakan pemilik pangkas rambut merekam aksi pemelakan modus THR tersebut. Orangnya lagi mabuk, sambil ngerokok tuh ke dalam tuh. Awalnya minta THR gitu, tapi ngatasnamakan oknum ormas kemarin tuh. Yang gak saya enak tuh sambil mabuk-mabuknya. Udah gitu depan customer saya juga kemarin. Tahu saya lagi motong masih tetep aja gitu. Biasanya kan orang nunggu dulu atau apa gitu. Udah saya bilang minta maaf tuh masih tetep aja gitu. Lu kagak mau ngasih, malah terus ngancem gitu. Malah nyeder terus ke saya di sini. Ya itu yang bikin saya gak enak. Saya ambil lah itu HP buat video. Tadinya ya buat bukti aja, biar nanti kedepannya ada apa-apa kan kalau ada di video gitu kan. Udin, orang mabok. Aksi ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Mereka berharap aksi tersebut agar ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.